Halo para penonton setia, buat kalian yang ketinggalan bagian sebelumnya, lebih baik tonton dulu agar ceritanya nyambung. Linknya sudah ada di deskripsi. Bagi yang sudah nonton bab kelima, kalian bisa langsung lompat ke episode lanjutannya dengan klik timestamp yang tersedia. Ini dia, sistem evolusi nyamuk yang benar-benar baru. Sebuah kisah bertema evolusi yang epik. Sebelum kita mulai, pastikan kalian sudah subscribe channel ini. Jangan lupa juga untuk like, share, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Dukungan kalian sangat berarti. Masih banyak yang nonton tapi belum subscribe. Mohon maaf juga atas keterlambatannya. Sekarang, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai ceritanya. Di adegan sebelumnya, kita melihat sang komandan dan pahlawan kita. Mereka tak percaya, hanya dalam semalam makhluk ini telah berevolusi. Garis keturunannya bahkan termasuk salah satu yang terkuat di antara para monster iblis. Mendengar itu, karakter utama kita pun angkat bicara dalam benaknya. Tentu saja, ini aku, Tuan Fan. Takdirku telah digariskan untuk menghisap darah para dewa. Bagaimana mungkin seekor nyamuk biasa bisa dibandingkan denganku? Sang komandan perempuan lalu menimpali. Kepala, aku ingin mendengar pendapatmu. Dengan tatapan tajam, dia berkata, Contorted Beast milikku adalah eksistensi yang sangat istimewa. Dia adalah seorang mutan. Berkat dialah kita berhasil lolos dari bahaya di rel rahasia. Mendengar penjelasan gadis itu, sang komandan mengangguk paham. Aku mengerti, ujarnya sambil menyimpulkan. Sepertinya, 2 porsi darah esensi yang dialokasikan memang sudah seharusnya menjadi jatah untuk nyamuk ini. Dia memiliki potensi untuk dibina lebih jauh. Sang komandan lalu menatap gadis itu. Karena kau yang akan membinanya, kau pasti membutuhkan darah esensi itu. Baik, komandan. Semua terserah padamu, jawab si gadis. Aku sudah memerintahkan seseorang untuk mengambilnya dari gudang. Kembalilah ke asramamu dan tunggu. Seseorang akan segera mengantarkannya. Dengan wajah berseri-seri, gadis itu pun bangkit. Terima kasih banyak tuan, ucapnya. Lalu ia dan pahlawan kita pun meninggalkan ruangan itu. Sepeninggal mereka, sang komandan mengambil botol minumnya. Ia membukanya dan bergumam, kultivasi ganda kayu Yu dan Nature In. Dia benar-benar bibit yang unggul. Tiba-tiba, sebuah layar virtual muncul di hadapannya, menampilkan panggilan masuk. Melihat nama yang tertera, sang komandan bergumam, Raja Api berkobar. Kinli menghubungiku. Aku curiga ini bukan pertanda baik. Sesaat kemudian, panggilan itu pun diangkat. Sosok di layar virtual itu ternyata adalah Shutua. Kudengar kau pergi ke tempat terpencil seperti Jiangcheng. Bagaimana hasilnya? Apa kau menemukan jenius yang menonjol di sana? Sang komandan menyesap minumannya, lalu menjawab, tidak buruk. Aku menemukan sebuah permata tersembunyi. Seorang pemuda 18 tahun yang menguasai seni bela diri dan kultivasi. Keduanya sudah berada di puncak tingkat 2. Mendengar itu, pria berambut merah itu tersenyum tipis. Kultivasi ganda memang langka, tapi seringkali orang-orang seperti itu justru terjebak dan tak bisa maju. Sambil tersenyum meremehkan, ia melanjutkan, dibandingkan dengan murid baruku, dia masih jauh tertinggal. Muridku juga seorang pemuda 18 tahun dengan spesialisasi bela diri. Bukan hanya itu, dia sudah menjadi ahli bela diri tingkat 3. Dan yang lebih hebat, dia bahkan sudah memahami secercah niat membakar. Mata sang komandan sedikit melebar mendengar penuturan rivalnya itu. Di usia 18 tahun, sudah memahami niat bertarung. Gumamnya sambil meletakkan botol minum. Bakat yang benar-benar luar biasa. Sang komandan lalu melanjutkan, pencapaiannya di masa depan mungkin tidak akan kalah darimu. Hasilnya tidak akan kurang dari yang diharapkan. Mendengar pujian itu, si pria berambut merah tertawa, terbahak-bahak. Tentu saja,
Shu tua, nanti saat kita tiba di Katoa, kita bisa adakan pertukaran, sebuah pertandingan kecil antara para jenius kita. Pria berambut merah itu melanjutkan, lagi pula, persaingan adalah bahan bakar terbaik untuk perkembangan. Setelah mendengar itu, sang komandan menyetujui. Baiklah, biarkan anak-anak muda itu berkumpul. Dalam hatinya, sang komandan berkata, meskipun muridmu kuat, Gushuku juga bukan tandingan yang mudah. Dia menguasai 3 seni bela diri giok dan garda kekaisaran sekaligus. Jika mereka bertarung, belum tentu jeniusmu itu yang akan keluar sebagai pemenang. Seolah tak mendengar, pria berambut merah itu berkata, oh, benar juga. Ada satu hal penting lagi. Sepertinya pertarungan jenius federasi tahun ini akan diadakan pada bulan Juli. Bulan Juli? Sang komandan terkejut. Itu berarti hanya tersisa 1 bulan lagi. Dalam hatinya ia berpikir, aneh, pertarungan ini biasanya diadakan bulan Desember untuk menentukan alokasi sumber daya tahun depan. Dan tradisi itu sudah berjalan bertahun-tahun. Kenapa tiba-tiba dimajukan 6 bulan? Pria berambut merah itu menjawab, perintah datang langsung dari atasan. Ini adalah perintah tertinggi. Aku tidak tahu detailnya. Tapi, kudengar federasi akan melakukan sebuah langkah besar. Dan katanya, para jenius tahun ini sangatlah istimewa. Panggilan pun terputus. Sang komandan termenung. Benarkah begitu? Setelah itu, layar berpindah ke asrama sang gadis. Kita melihatnya berkata, akhirnya, semua urusan kecil ini selesai juga. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan di pintu. Saat gadis itu menoleh, karakter utama kita yang imut muncul dari atas buku, berkata dengan gembira, oh, akhirnya, datang juga. Aku bisa mencium aroma kekuatan tingkat tinggi yang sangat menggoda. Gadis itu menoleh ke arah pahlawan kita. Dengan kecepatan kilat, belalainya bergerak-gerak tak sabar. Aku sudah tak sabar. Gumam gadis itu, baiklah. Aku akan buka pintunya sekarang. Ia pun bangkit dari tempat tidurnya, berjalan menuju pintu, dan membukanya. Di luar, tampak seorang prajurit berdiri di hadapan gadis itu. Nona Guaxi, persediaan yang dialokasikan oleh Gubernur Su telah tiba. Prajurit itu menyodorkan sebuah koper putih ke arah si gadis. Silakan diperiksa. Gadis itu pun menerima dan membuka koper tersebut. Di dalamnya tergeletak 2 tabung berisi darah merah pekat dan sebuah gelang. Matanya berbinar saat melihat isinya. Darah esensi monster iblis tingkat 7. Walaupun tersegel, aura tajamnya masih sangat terasa. Aku bisa merasakan kekuatan di dalamnya. Gadis itu kemudian mengambil sebuah gelang. Ini adalah gelang penyimpanan, ucapnya, lalu mengaktifkannya dan menampakkan setumpuk perlengkapan. Ia menatap perlengkapan itu dengan sedikit kecewa. Perlengkapan dasar dari federasi benar-benar biasa saja. Mendengar itu, pahlawan kita, sang permaisuri, menyela, berhenti memandangi, dan cepat perbaiki. Selesaikan dengan cepat. Setelah urusanmu beres, giliranmu menjadi santapanku. Kali ini, ucapan sang pahlawan membuat para pria itu tertawa. Darah yang kubutuhkan bukanlah sembarang darah, katanya, tapi darah premium dari monster buas tingkat tinggi. Nyatanya, sang pahlawan hanya pernah menguji darah dari seekor ular biasa. Sejak saat itu, ia belum pernah sekalipun menghisap darah dari monster iblis. Satu-satunya darah yang pernah ia hisap adalah darah gadis itu. Baiklah, kata si gadis dengan tegas. Mari, kita mulai. Sambil mengeluarkan beberapa tabung darah monster, ia berkata, hari ini, kita akan mencoba terobosan untuk meningkatkan kekuatan Knight ke level selanjutnya. Gadis itu pun menenggak darah tersebut. Proses pemurnian yang menyakitkan pun dimulai. Terlihat jelas dari raut wajahnya. Ia sedang menahan penderitaan yang luar biasa. Namun, ia berhasil melaluinya. Bagus, serunya dengan wajah penuh kemenangan. Energi martial dominan miliknya
telah menembus tingkat 3. Sementara itu, sang karakter utama kita hanya mengamatinya dari jauh dengan tatapan penuh minat. Gadis itu bergumam pada dirinya sendiri. Jalur niat adalah fondasi untuk alam yang lebih tinggi. Disitulah asal mula sebuah domain tercipta. Mustahil untuk menerobos tanpa memahaminya. Lanjutnya, meskipun aku baru berada di level praktisi bela diri tingkat 3, aku sudah mulai menyentuh konsep niat ini. Ia teringat kehidupan masa lalunya. Dulu, aku sudah menguasai semua niat yang umum, tetapi di kehidupan ini, aku akan menggabungkan semuanya untuk menciptakan sebuah konsep artistik yang benar-benar baru. Tekadnya dalam hati. Melihat gadis itu selesai, sang karakter utama tersenyum lebar. Akhirnya beres juga, bisiknya. Sekarang giliranku untuk mencernanya. Dalam sekejap, sang pahlawan sudah muncul tepat di belakang gadis itu. Taringnya mendekat ke leher sang gadis. Sambil mulai menghisap darah, ia berbisik, "Seperti dugaanku, darah sang permaisuri memang yang terbaik." Sang pahlawan bisa menyimpan darahnya. Melihat kecepatan hisapnya yang lambat, gadis itu menggerutu. "Dasar nyamuk, darah sudah kusiapkan di sana. Kenapa tidak kau serap saja? Kau ini darah dagingku. Kenapa payah sekali?" ejek sang pahlawan. "Apa, kau menyalahkanku karena dia tidak meninggalkan sisa untukmu? Atau kau tidak bisa mengukur potensimu sendiri?" Menyerapnya langsung. Itu sakit tahu. Mendengar keluhan itu, sang pahlawan berhenti. Oke. Dasar gadis cengeng. Perutku sudah kenyang. Aku berhenti. Tiba-tiba, sebuah notifikasi sistem muncul di hadapannya. Ding! Anda telah menyerap 510 poin Qi dan darah. Total Qi dan darah 1.220 poin. Waktu pencernaan 9 jam. Poin evolusi yang didapat 255. Sang karakter utama berbaring dengan puas. "Luar biasa," gumamnya. "Lebih dari 500 poin Qi dan darah tambahan. Untuk menjadi monster iblis kelas 3, aku butuh hampir 2000 poin. Jaraknya tidak terlalu jauh lagi. Pertama, cerna ini dulu, baru kita urus yang lain." Sementara itu, gadis tersebut menatap sang pahlawan dan mengambil napas dalam-dalam. "Terima kasih," ucapnya lirih, lalu jatuh tertidur. Keesokan harinya, di sebuah landasan helikopter, kepala sekolah dan komandan sudah menunggu. Gadis itu pun datang menghampiri mereka. "Kepala sekolah Shu." "Kepala sekolah Ju." Sang kepala sekolah meletakkan tangan di pundaknya. "Kau akan berangkat ke Kyoto, ibu kota provinsi. Jaga dirimu baik-baik di sana. Ingat, kau adalah kebanggaan sekolah menengah nomor 5 dan seluruh Jiangchuan." Gadis itu mengangguk. "Jangan khawatir, kepala sekolah. Aku tidak akan mengecewakan sekolah." Pandangan sang komandan lalu beralih pada gadis itu. "Hanya dalam semalam," kata sang komandan, "kau berhasil menerobos dari tahap awal ke tahap menengah level 2. Sungguh mengejutkan." Sang komandan melirik arlojinya. "Baiklah, kita bicarakan sisanya nanti. Waktunya berangkat." Sambil memasuki helikopter, komandan berkata, "Para jenius dari kota lain sudah menunggu." Gadis itu pun mengikuti di belakangnya, menaiki helikopter. Tepat pada saat itu, sebuah notifikasi sistem kembali muncul di hadapan sang pahlawan. Pencernaan darah permaisuri telah selesai. Mendengar itu, sang pahlawan tersenyum puas. "Jiangcheng," bisiknya penuh semangat. "Para jenius top. Aku datang." Terlihat kilatan haus darah di matanya. Dan begitulah, helikopter itu pun lepas landas, membawa sang gadis dan sang pahlawan yang tersembunyi. Mesinnya menderu, melesat dengan kecepatan tinggi. Tujuan mereka adalah Kyoto. Di dalam helikopter, sang komandan membuka suara. "Ada satu hal yang harus kau tahu," ucapnya serius. "Jadwal pertarungan jenius sefederasi tahun ini dimajukan ke bulan Juli." Gadis itu tertegun. "Aku ingat ini dari kehidupan masa laluku," pikirnya.
Tapi seharusnya diadakan di akhir tahun. Sekarang dimajukan 6 bulan penuh. Kenapa bisa lebih awal? Batinnya, sepertinya garis waktu telah berubah sejak insiden pemberontakan itu. Rencana awalku adalah berkembang perlahan di Kyoto. Tapi sekarang, aku harus mempercepat peningkatanku. Jika tidak, aku tak akan bisa bersaing dengan para jenius papan atas itu. Saat ia tenggelam dalam pikirannya, sang pahlawan yang menguping tersenyum. Oh, pertarungan jenius sefederasi. Ini seperti kompetisi internasional di kehidupanku yang dulu, bukan? Ini bukan perkara sepele, ucap sang komandan dengan serius. Di antara para jenius ini, berapa slot yang bisa kau amankan? Komandan lalu menjelaskan misinya. Kali ini, kelas naga tersembunyi akan diberangkatkan menuju Kyoto, tempat berkumpulnya sekitar 50 talenta terbaik dari seluruh provinsi. Namun, pertaruhannya sangat tinggi. Dari sekian banyak jenius, hanya tersedia 10 kursi untuk mewakili federasi. Lanjutnya, pergilah. Aku percaya penuh pada potensimu. Andai saja kau punya waktu 3 atau 4 bulan lagi, kekuatanmu sudah pasti akan merajai puncak. Gadis itu tak goyah. Ia bangkit dari kursinya, berjalan ke arah jendela helikopter, sambil menatap keluar. Ia bergumam, sayangnya, waktu kita sangat terbatas. Bagaimanapun, kau berasal dari kota kecil seperti Jiangqing. Fondasi dan sumber dayamu jelas berbeda dengan anak-anak dari kota besar. Gadis itu kemudian menghampiri sang komandan, yang kembali melanjutkan penjelasannya. Maka dari itu, jangan terlalu membebani dirimu. Kita hanya punya 2 basis. Gadis itu mengangguk tegas. Saya mengerti. Tekad terpancar dari matanya. Setelah beberapa saat mengudara, helikopter militer itu akhirnya tiba di kota tujuan, lalu mendarat dengan mulus di halaman sebuah sekolah elit. Kedatangan mereka sontak menarik perhatian semua orang. Sang gadis dan partnernya pun turun. Dari pundaknya, sang partner kecil mengamati sekitar, mengakui bahwa lingkungan sekolah ini memang luar biasa. Tepat saat itu, komandan muncul di hadapannya dan berkata, "Inilah titik awal barumu. Perwakilan dari kelas Qianlong akan segera menjemputmu." Tak lama, terlihat seorang ketua murid berambut pirang berjalan mendekat. Seorang siswa senior berambut coklat menatapnya curiga. Gadis ini dari keluarga mana? Bisa-bisanya diantar langsung dengan jet tempur militer. Dia datang untuk masuk ke kelas Qianlong. Bisik siswa berambut coklat itu kepada teman-temannya. Kudengar, kontrak bisnya hanyalah seekor nyamuk biasa. Pasti dia punya koneksi orang dalam. Gosip tentangnya langsung ramai di forum sekolah. Katanya sih, dia sangat cantik, tulis salah satu siswa. Tapi, soal kekuatan, sepertinya nol besar. Seekor nyamuk sebagai kontrak bis benar-benar lelucon. Postingan itu bahkan menyimpulkan kalau kualitas kelas Qianlong sudah anjlok drastis. Semua siswa yang membacanya pun mulai berkumpul. Di tengah keramaian itu, semua pandangan tertuju pada sang gadis yang berjalan dengan tenang. Tiba-tiba, langkahnya dihadang oleh sekelompok siswa. Di barisan terdepan, berdiri seorang pemuda arogan berambut merah. "Jadi kau yang bernama Gu Yushi?" tanya pemuda itu dengan nada meremehkan. Menatapnya dari atas ke bawah. "Penampilanmu lumayan juga," ejeknya. "Tapi kau tetap saja seorang udik dari kota perbatasan yang terpencil. Orang sepertimu hanya akan mencemari nama baik kelas Qianlong. Benar-benar tak pantas berada di sini." Gadis itu balas menatapnya. Dan sebuah ingatan dari masa lalu melintas Qinzheng batinnya. Di kehidupanku sebelumnya, dia dikenal sebagai sang Raja Api. Dia punya kebiasaan menindas yang lemah dan selalu mencari masalah. Sementara itu, di pundaknya, sang partner kecil mulai geram. Saat Qinzheng kembali membuka mulutnya, "Kudengar, kontrak bismu itu seekor nyamuk." Qinzheng tertawa terbahak-bahak. "Ini lelucon terbaik yang pernah kudengar. Kelas Qianlong dari Akademi Dunan nomor 1 bukanlah tempat untuk menampung sampah sepertimu." Tak jauh dari sana, seorang pemuda berambut hitam memperhatikan adegan itu
dengan seksama. Lihat, Kinzeng berulah lagi. Dia sedang menindas murid baru itu. Pemuda yang ternyata adalah ketua OSIS itu tersenyum tipis. Ini mulai menarik. Gadis yang sampai diantar langsung oleh Kepala Shu. Aku jadi penasaran, bagaimana dia akan menghadapi ini? Kinzeng kembali mengancam. Kalau kau tahu apa yang terbaik untukmu, segera angkat kaki dari Dunan. Jangan mempermalukan dirimu di tempat yang bukan levelmu. Mengatakan itu, ia menarik tangannya dari saku. Dan api seketika berkobar di telapak tangannya sebagai unjuk kekuatan. Kalau tidak, lanjutnya dengan senyum sinis. Aku tak akan segan mengubah nyamuk kecil kesayanganmu itu menjadi abu. Ancaman itu sontak menyulut amarah sang partner kecil. Sebuah suara dingin yang agung menggema. Berani mengganggu ratuku, sama saja dengan mencari mati. Beraninya kau, serangga rendahan, mengusik gadisku. Sang partner melesat terbang dari bahu sang gadis. Seketika, tekanan aura yang luar biasa dahsyat menyebar ke segala arah, membuat semua orang di sana tertegun dan sulit bernapas. Tekanan aura itu menghantam para pengikut Kinzeng tanpa ampun. Banyak dari mereka yang langsung tersungkur ke tanah. Tak kuat menahannya, ketua murid berambut coklat itu panik. Tekanan aura yang begitu kuat, bahkan ketua murid berambut pirang pun nyaris tumbang. Ia terpaksa berlutut untuk menahan gelombang kekuatan itu. Sementara itu, Qin Zeng, si biang keladi, menjadi target utamanya. Aura dari sang partner kecil menekannya habis-habisan. Saat Qin Zeng mati-matian bertahan, siswa lain berteriak panik. Ini aura demonic beast tingkat 2. Bagaimana mungkin? Bukankah dia hanya seekor nyamuk? Di depan mata mereka, sang partner kecil kini melayang tepat di hadapan Qin Zeng. Ucapkan satu kata lagi, dan nyawamu melayang. Desisnya, sambil meningkatkan tekanan auranya. Terlihat jelas betapa posesifnya ia terhadap sang ratu. Melihat situasi semakin memanas, sang gadis akhirnya angkat bicara. Cukup, ucapnya dengan tenang. Mendengar perintahnya, kerumunan itu perlahan bubar. Dari kejauhan, ketua OSIS berambut hitam itu tersenyum penuh arti. Menarik, ini sungguh-sungguh menarik. Ia bergumam pada dirinya sendiri. Binatang iblis tingkat 2, seekor nyamuk mutan dengan tekanan garis keturunan yang begitu murni. Gadis bernama Gu Yushi ini jelas bukan orang sembarangan. Sementara itu, Kinzeng hanya bisa menatap ngeri pada makhluk kecil yang kini kembali ke sisi gadisnya. Dia terbelalak kaget. Astaga, nyamuk kuat sebanyak ini. Lihat kawan-kawan, pahlawan kita ada tepat di depan mata. Dia pun membocorkan sebuah rahasia yang baru saja ia sadari. Rahasianya adalah pahlawan kita sudah punya kekasih, dan aku sama sekali tidak menyadarinya. Kalian semua mungkin juga tidak sadar kan? Aku baru memperhatikannya hari ini. Ternyata orang ini, bahkan di depan pacarnya sendiri, dia berani bertingkah bebas. Dan parahnya lagi, dia tidak memberitahu kita sama sekali. Bagaimana menurut kalian tentang ini? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Melihat pahlawan kita, sang gadis hanya bergumam, "Kerja bagus." Mendengar itu, si tokoh utama langsung hinggap di bahunya, sambil menyeringai licik. Oh, pahlawan kita menatap sang gadis pujaannya, lalu melemparkan senyuman manis. Benar kawan, tokoh utama kita sedang bersama kekasihnya. Dia rela melakukan apa saja demi membuatnya terkesan. Sementara sang gadis terus melangkah maju. Adegan beralih, memperlihatkan sang gadis sedang membaca postingan di forum sekolah. Dia membacanya lewat ponselnya. Di sana tertulis bahwa si nyamuk telah menang telak. Dia berhasil membalikkan keadaan. Dia adalah monster iblis tingkat 2. Seekor monster iblis yang konon hanya ada satu di dunia. Gadis ini, dia benar-benar sosok yang luar biasa. Adegan pun berpindah ke sekolah. Kita diperlihatkan suasana di dalam kamar asrama sang gadis, di mana sebuah robot pekerja terlihat meletakkan sebuah kotak besar. Di dalamnya
Ada berbagai macam tanaman herbal langka, entah apa saja jenis tanaman ini. Namun, melihatnya saja, sudah terasa luar biasa. Sang gadis pun tersenyum puas setelah melihatnya. Kemudian, kita melihat seorang pria tua menghampiri gadis itu. Nona Guaksi, ini untukmu. Sekolah telah menyiapkan hadiah selamat datang yang spesial. 30 tanaman spiritual tingkat 3. Mendengar hal itu, sang gadis bergumam dalam hatinya. Pasti kepala suku Shu yang merekomendasikanku. Lalu ia berkata pada pria tua itu, ini akan sangat mempermudah rencanaku. Setelah itu, pria tua dan robotnya pun pamit meninggalkan kamar sang gadis. Dari kejauhan, 2 orang siswa melihat pria berjubah merah itu keluar dari kamarnya. Seorang gadis dan pemuda berambut hitam tampak mengamati dari jauh. Setelah berpikir sejenak, si gadis bertanya, tunggu, bukankah itu orang yang terkenal itu? Direktur yang terhormat dan tanpa pamrih itu? Kenapa orang sepenting dia begitu baik pada seorang murid baru? Pemuda berambut hitam, yang ternyata ketua OSIS itu pun angkat bicara. Bukan hanya itu, dia bahkan diberi banyak tanaman spiritual tingkat 3. Sepertinya, latar belakang gadis itu jauh di luar dugaan kita. Ini benar-benar misterius. Adegan pun kembali pada sang gadis di kamarnya, yang terlihat sedang duduk bersila, memulai kultivasinya. Sesaat kemudian, ia membuka matanya. Sambil mengamati tanaman di hadapannya, ia bergumam, kualitasnya sangat bagus. Tanaman ini sempurna untuk membuat pil penempat tubuh, yang akan sangat membantu teknik tungku hewan cermin dan mengurangi tekanan fisik pada tahap awal. Dan aku saat ini berada di tingkat Marshal Bintang 3, berusaha menembus ke ranah selanjutnya. Dengan ini, prosesnya akan lebih mudah. Ia pun kembali memejamkan mata. Sambil bersiap, ia memikirkan proses pemurnian pil. Pertama, atur pernapasan hingga tenang dan stabil untuk memposisikan energi dengan benar. Nah, kawan, dari sinilah petualangan sang pahlawan kita dimulai. Pertarungan sesungguhnya akan segera kita saksikan. Saat itulah kita melihat pahlawan kita, si nyamuk, yang sedang menatap semua tanaman herbal itu. Tiba-tiba, jendela sistem muncul di hadapannya dan memberitahu, notifikasi terdeteksi tanaman spiritual berkualitas tinggi dalam jumlah besar. Mengonsumsinya akan memberikan poin evolusi dalam jumlah masif. Mendengar notifikasi dari sistem, si pahlawan sangat gembira. Sang permaisuri benar-benar bintang keberuntunganku. Tak menunggu lama, pahlawan kita pun beraksi. Ia langsung menusukkan jarumnya ke salah satu tanaman herbal. Seketika, ia menyerap semua esensi di dalamnya, hingga tanaman itu layu dan mengering. Sistem pun memberitahu, bunga awan ungu C13 berhasil diserap. Anda mendapatkan 10 poin evolusi. Tanpa jeda, si pahlawan berpindah ke tanaman lainnya. Dan notifikasi dari sistem terus bermunculan. Rumput matahari merah berhasil diserap. Poin evolusi ditambah 10. Lalu kita melihat pahlawan kita melahap habis semua tanaman herbal yang ada di sana. Dia menyerap semuanya dengan kecepatan kilat, dan sistem terus-menerus mencatat poin yang masuk. Setelah selesai, sistem memberitahu totalnya. Total poin evolusi yang didapat, 54. Mendengar itu, si pahlawan tak bisa menahan kegembiraannya. Dia berseru, Aku kaya raya. Dengan poin sebanyak ini, aku bisa berevolusi tanpa batas. Pahlawan kita sampai bersendawa kekenyangan. Sebelum mendarat, dia pun berbaring santai seolah tak peduli dengan apapun. Benar-benar seperti seorang tuan. Saat itulah, kita kembali melihat sang gadis. Ia membuka matanya. Waktunya telah tiba. Aku akan memulai proses alkimia sekarang. Gadis itu pun beranjak menuju tempat penyimpanan tanaman herbalnya. Dia melangkah masuk ke ruang kultivasi, namun ia tertegun. Semua tanaman herbal berharga miliknya telah lenyap tak bersisa. Melihat itu, sang gadis terkesiap. Apa-apaan ini? Yang tersisa hanyalah serbuk layu. Dia menyentuhnya dengan tak percaya. Tidak mungkin. 30 tanaman spiritualku. Semuanya habis. Dia pun berteriak marah.
Sialan. Nyamuk sialan, ini pasti ulahmu. Dan benar saja, kita melihat pahlawan kita yang ternyata sedang memperhatikan sang gadis dari kejauhan. Dia bersembunyi di balik tirai dengan santai. Wah, sepertinya pahlawan kita sedang menikmati pertunjukan ini sambil menahan tawa. Sementara itu di luar, kita melihat pemuda berambut hitam dan gadis berambut merah. Mereka berada tepat di depan pintu kamar dan tiba-tiba mendengar teriakan dari dalam. Gadis berambut merah itu bergumam, "Suara apa itu? Sebaiknya kita tidak ikut campur." Namun, pemuda itu menyahut, "Tunggu, suara itu sepertinya aku kenal. Mungkinkah dia sedang dalam bahaya?" Keduanya tampak cemas. Adegan kembali ke dalam kamar, di mana sang gadis sedang mencari-cari keberadaan pahlawan kita. Aura kemarahan menyelimuti dirinya. Dia berkata dengan geram, "Keluar kau sekarang. Akan kupastikan kau menerima balasannya." Dari balik tirai, tokoh utama kita mengintip. Melihat amarah sang gadis, ia bergumam gugup, "Oh, gawat, maafkan aku, permaisuri." Dia terlihat sangat menyeramkan saat marah. Tepat pada saat itu, kita melihat pemuda dan gadis berambut merah di luar. Mereka nekat membuka pintu kamar sang gadis. Di hadapan mereka berdiri seorang gadis yang diselimuti amarah. Sementara itu, pahlawan kita yang malang masih bersembunyi dengan aman. Saat pemuda dan gadis itu menyadari situasinya, amarah sang gadis pun sedikit mereda. Gadis itu lantas bertanya, "Ada apa ini sebenarnya?" Mendengar itu, pemuda berambut hitam meletakkan tangan di belakang kepalanya dan mulai berbicara. "Ah, maafkan kami." Suara dari layar itu sempat mengecoh. "Kami, situasimu sedang gawat." Tiba-tiba, dua orang ini datang bersama para makhluk buas. Salah satu dari mereka, seorang bocah, menatap makhluk singa di sisinya dan berseru, "Inilah singa, api merah milikku." Terlihat pada tubuh singa itu, sebuah pola hitam aneh terukir. Kondisinya tampak sangat lemah dan kian memburuk dalam beberapa hari terakhir. Dia sedang tidak baik-baik saja. Jadi aku membawanya keluar untuk mencari angin segar. Gadis berambut merah itu menimpali. "Dan ini adalah rubah roh bulanku." Tiba-tiba, singa api itu meraung kesakitan di dalam kurungan energinya. Melihat hal ini, pemuda berambut hitam itu bergumam dengan raut wajah getir, "Kutukan pemakan jiwa." Kutukan itu mulai menunjukkan pengaruhnya lagi. Kutukan ini terus menggerogoti esensi jiwanya. Bahkan, seorang ahli tingkat raja sekalipun tak berdaya menghadapi kutukan kuno ini. Mereka tak bisa berbuat apa-apa selain pasrah melihatnya menderita. Gadis itu menatap singa api tersebut dan berpikir dalam hati, "Benar, ini adalah kutukan pemakan jiwa. Sebuah kutukan kuno yang sangat kejam. Ia terus-menerus melahap jiwa targetnya untuk menjadi lebih kuat. Tak kusangka aku akan melihatnya lagi di sini. Aku memang tahu cara menanganinya. Tapi sayangnya, dengan kekuatanku saat ini, itu mustahil." Gadis itu kemudian berkata, "Kondisi monster kontrak kalian memang sangat parah. Kutukan itu telah menembus jauh hingga ke inti jiwanya." Lanjut wanita itu, "Biarkan saja mereka di sini untuk sementara. Energi spiritual di asramaku jauh lebih padat daripada di luar. Mungkin ini bisa sedikit mengurangi rasa sakit mereka." Mereka pun berbincang hingga malam menjelang. Sementara itu, dari persembunyiannya, pahlawan kita terus mengamati dalam diam. Pandangannya terpaku pada kedua monster kontrak itu. Sang pahlawan mendekat ke arah sang singa, di mana tanda kutukan itu terlihat sangat jelas. Sambil menatap pola kutukan itu, pahlawan kita bergumam, "Keturunan tingkat raja yang beruntung. Ya Tuhan, ini adalah darah dan chi yang melimpah. Ini seperti paket hadiah darah dan chi yang berjalan, apalagi sekarang kondisinya sedang lemah. Oh, aku lupa memberitahu kalian, singa ini sebenarnya memiliki 3 kepala." Tepat pada saat itu, sebuah jendela sistem muncul di hadapannya. Sistem memberitahukan untuk evolusi selanjutnya.
Dibutuhkan 2000 poin darah dan chi, serta 300 poin evolusi. Pahlawan kita menatap panel sistem dan berpikir, masih butuh 780 poin lagi. Dengan kecepatan permaisuri menyerap energi, butuh waktu setengah bulan untuk mengumpulkannya. Tapi jika aku menyerap dari singa ini, evolusi bisa terjadi malam ini juga. Dengan seringai licik, dia memutuskan, hehe, saatnya beraksi sendiri. Jika aku membuat sedikit suara, adik-adikku yang lain pasti akan datang untuk berpesta. Aku akan membiarkanmu mencicipinya. Pahlawan kita pun segera memanggil pasukan nyamuknya dan memberi mereka perintah. Seketika, pasukan nyamuk itu terbang dan mulai menghisap esensi darah dari singa api. Sang pahlawan berpesan, ingat, jangan sampai kalian menghisapnya hingga mati. Lagi, jendela sistem muncul. Tuan rumah sedang menyerap darah dan chi dari bawahan tingkat raja. Sangat menarik. Poin darah dan ki milik tuan rumah sedang mengalami transformasi. Poin terus meningkat dengan sangat pesat. Tampak pasukan nyamuk itu bukan hanya menyerap esensi darah, tapi juga energi kutukan yang ada di dalamnya. Semuanya tersedot dengan cepat. Sang pahlawan menatap takjub dan berkata, tunggu, kemampuan melahap jiwaku ternyata juga bisa menyerap energi kutukan level 1000 ini. Ini luar biasa. Adik-adikku ternyata memiliki kemampuan yang sama denganku. Kemudian, perhatiannya beralih pada si rubah. Sistem menampilkan informasi tentang garis keturunan tingkat bangsawan. Garis keturunan murni dari rubah roh bunga bulan. Tokoh utama kita langsung mengerti. Karena bisa membersihkan kutukan. Itu artinya, aku juga bisa membersihkan kotoran dalam garis keturunannya, katanya sambil menatap si rubah. Ini akan jauh lebih mudah. Pahlawan kita pun berujar, baiklah tuan, hari ini aku akan berbuat baik sampai tuntas. Aku akan membantumu. Pasukan nyamuknya segera terbang menuju si rubah dan mulai menyerap darahnya. Beberapa saat kemudian, sang pahlawan menarik kembali pasukannya. Sistem kembali muncul dan memberitahu bahwa total poin darah dan chi tuan rumah kini berjumlah 2050 poin. Poin evolusinya mencapai 852. Persyaratan untuk evolusi telah terpenuhi. Gunakan 300 poin evolusi untuk evolusi berikutnya. Mendengar notifikasi sistem, sang pahlawan menyeringai senang. Evolusi kelima. Tanpa ragu, tokoh utama kita menekan tombolnya. Seketika, proses evolusi pun dimulai. Keesokan paginya, pemuda berambut hitam dan gadis itu ternyata tertidur di dalam ruangan. Perlahan, sang pemuda pun terbangun. Dia langsung menatap singa api miliknya. Pola hitam mengerikan yang ada di tubuhnya telah menghilang tanpa jejak sama sekali. Pemuda itu berkata dengan tak percaya, kutukannya telah lenyap. Bagaimana ini bisa terjadi? Tak lama kemudian, sang gadis pun terbangun. Dia langsung memeriksa rubah miliknya. Sambil mengelus kepalanya, dia berbisik, bunga bulan kecilku. Dia memeluknya erat dengan raut wajah bahagia. Darahmu, kotoran dalam darahmu, sudah bersih. Kemudian, gadis itu melirik ke arah singa api dan menatap pemuda berambut hitam itu. Dia berseru, ya ampun, ada banyak bekas gigitan nyamuk. Wah, kecilku juga punya banyak bekas gigitan ini. Mendengar itu, pemuda tersebut menunjuk ke arah pahlawan kita yang tergeletak tak jauh dari sana dan berkata, mungkinkah ini adalah monster kontrak milik Goka? Sang permaisuri menatap pahlawan kita dengan mata terbelalak. Dia berkata, tidak mungkin. Dia berevolusi lagi. Pintu ruangan itu didobrak dan sekelompok pemuda masuk dengan angkuh. Salah satunya menunjuk dengan lancang. Dia menatap UX dan berkata, kudengar kau cukup sombong ya? Apa kau merasa pantas melawanku? Apa kau punya nyali? Kemudian, pemuda itu memamerkan binatang kontrak miliknya. 3 singa berkepala raksasa menatap tajam ke arahnya. Dengan ekspresi kaget, gadis itu berkata, ini,
Mustahil. Dalam hatinya dia berpikir, penyakit Solkers pada singa api merah Shan seharusnya tak bisa disembuhkan. Bagaimana bisa penyakit itu lenyap? Gadis itu mengangkat tangannya, dan seekor rubah kecil muncul. Kekuatan garis keturunan rubah ternyata juga memainkan peran penting. Kekuatannya telah meningkat pesat. Bagaimana kau melakukan ini? Saat itulah, ketua murid berjubah hitam bangkit dari duduknya dan menghadap gadis itu. Dia bersujud dalam. Tolong, biarkan aku membalas budi ini. Terima kasih telah menyembuhkan hewan peliharaanku. Sungguh, terima kasih banyak. Namaku Shyness, dan aku tidak akan pernah melupakan kebaikanmu. Mulai sekarang, aku adalah milikmu. Aku siap melakukan apapun, bahkan jika harus mengorbankan nyawaku. Gadis berambut merah lainnya pun ikut membungkuk. Bandar darah Wefa Lin Hong. Karena ambang batas pengotor garis keturunanku telah sepenuhnya diserap. Sementara itu, pemuda yang tadi menantang hanya bisa memegangi kepalanya dengan frustrasi. Dia telah berhutang budi besar, dan garis keturunan peliharaannya juga telah dimurnikan. Kemampuan si kecil ini sungguh di luar nalar. Seketika, pemuda itu pun berlutut. Tuan Fan, saya mengaku salah. Saya tidak mengenali kehebatanmu. Kumohon, berikan binatang kontrak saya satu kali percobaan juga. Beri aku satu kesempatan saja. Di tengah permohonan itu, kita melihat pahlawan kita yang penampilannya telah berubah. Dia bertengger dengan gagah di bahu sang gadis, menatap mereka semua dengan angkuh, dan berkata, inilah yang disebut seorang profesional sejati. Jika kalian ingin masuk, selesaikan dulu urusan kalian. Gadis yang menyaksikan semua ini hanya bisa memalingkan muka sambil mengangkat tangannya. Tak lama, berita ini menyebar laksana api di seluruh akademi, dan sang pahlawan mendeklarasikan, mulai hari ini, akulah satu-satunya kepala sekolah di akademi ini. Mendengar itu, semua orang terperangah, sementara sang gadis hanya bisa menepuk dahinya. Tuan Fan, makhluk kecil ini, masalah yang kau timbulkan semakin besar saja setiap harinya. Lalu, pemuda yang tadi memohon kembali mendekat. Tuan Fan, selama Anda bersedia membantu, saya siap. Saya Ming Xuan. Aku bersedia membayar berapapun harganya. Mendengar itu, sang ratu, gadis itu, akhirnya angkat bicara. Hei, Ho Ming Xuan, bangunlah. Makhluk kontrak tidak akan bertindak tanpa imbalan. Sang pahlawan pun menyahut. Benar sekali, kata ratu. Kau ingin aku membantumu? Tentu saja butuh bayaran lebih. Pahlawan kita melompat turun, menatap pemuda itu, dan berkata, tunggu saja, sebuah evolusi sedang menantinya. Sistem berbunyi di benak sang pahlawan. Ras purba dari Inang telah mencapai level 2. Prasasti pemakan jiwa telah aktif. Daya puncak HP 2050, roh 150, poin evolusi 552. Evolusi berikutnya membutuhkan 4000 HP dan 1000 poin evolusi akan dikonsumsi. Setelah mendengar laporan sistem, sang pahlawan mengeluh. Persyaratan poin evolusi jumlahnya berlipat ganda lagi. Dengan camilan sekecil ini, kapan aku bisa berevolusi? Tak lama, sang gadis keluar dari kamarnya. Dia berkata pada Ming Xuan, binatang kontrakmu sekarang sudah baik-baik saja. Kemudian dia menoleh pada pahlawan kita. Misi kita selanjutnya, kita harus pergi ke aula. Mereka pun berangkat menuju aula misi. Di sana, perhatian gadis itu langsung tertuju pada sebuah misi berharga. Pahlawan kita pun ikut melihat dan tampak begitu gembira. Sialan! Monster setingkat raja, serunya. Satu set lengkap darah esensi dan sumber kekuatannya. Ratu! Ratu! Jika kita berhasil mendapatkan ini, semua masalah kita akan selesai. Sang pahlawan begitu bersemangat hingga hampir melompat. Melihat itu, sang gadis tersenyum tipis. Perdebatan selesai. Ayo, kita lakukan. Aku mengerti.
Karena kau membutuhkannya, maka aku akan menemukan cara untuk mendapatkannya. Aku akan mendapatkannya. Dengar kawan-kawan, ada beberapa bagian yang terpaksa kupotong karena klaim hak cipta. Kalian harus mengerti. Ya, episode Beastmaster yang disisipkan itu terkena klaim. Jadi aku harus memotong bagian-bagian itu. Durasi yang tadinya 30 menit, sekarang menjadi 15 menit. Jadi, pertama-tama, jangan lupa kunjungi dan subscribe channel cadanganku yang baru. Linknya ada di komentar yang dipin dan juga di deskripsi. Memang belum ada video yang diunggah. Tapi sekarang, ayo kita lanjutkan ceritanya. Mereka kembali fokus pada daftar misi. 10 juta poin seharusnya cukup. Saat gadis itu hendak memilih, sebuah notifikasi darurat menggema di seluruh aula. Peringatan darurat, terdeteksi pertemuan roh tak dikenal di pangkalan medis. Serangga roh dalam jumlah besar. Misi darurat. Serangga mutan telah menyerang dan merusak obat-obatan roh. Insektisida biasa sama sekali tidak efektif. Bantuan segera dibutuhkan. Hadiah misi 10 juta kredit federal. Tiba-tiba, seorang pemuda berambut hijau angkat bicara. Dia menatap papan misi dan mencibir. Hanya 1 juta kredit akademi. Orang gila mana yang berani mengambil misi ini? Namun, pahlawan wanita kita tanpa ragu menerima misi itu dan melangkah maju. Bus misi peringkat S. Gumamnya, semua ini sama seperti di kehidupanku sebelumnya. Bencana di Tenggara yang menimpa Akademi nomor 1. Bencana itu menyebabkan kerugian besar hingga federasi turun tangan. Dan kebetulan hanya aku yang memiliki kemampuan untuk menyelesaikannya. Saat itu, pemuda berambut hijau melihatnya. Dasar gila, katanya pada teman-temannya. Berani-beraninya dia mengambil misi peringkat S. Dia hanyalah seorang mahasiswi baru. Dari mana datangnya keberanian itu? Setelah itu, adegan beralih ke pangkalan medis Pit yang dilindungi oleh sebuah perisai energi raksasa. Di layar monitor, terlihat kawanan serangga yang tak terhitung jumlahnya menyerbu perisai pelindung itu tanpa henti, mencoba menghancurkannya. Kemudian, kita dibawa masuk ke dalam aula pertemuan pangkalan tersebut. Mari kita simak situasinya. Seorang peneliti berkata dengan panik, "Mereka adalah serangga mutan yang mengerikan, mampu menyerap segala jenis energi, insektisida konvensional, maupun serangan spiritual. Bagi mereka semua itu hanyalah santapan lezat." Mendengar itu, para petinggi terdiam. Hambatan yang mereka ciptakan sungguh luar biasa. Bahkan, seorang ahli tingkat raja pun angkat tangan. Apa kita akan diam saja? Sang kepala sekolah berdiri dengan geram. Membiarkan mereka terus merajalela seperti ini? Semua ramuan berharga hasil jerih payah akademi ada di dalam wadah itu. Saat ketegangan memuncak, pintu terbuka, dan di sanalah pahlawan kita muncul. Seorang gadis melangkah masuk. Sontak semua mata tertuju padanya. Dengan tenang dia mendekati meja rapat. Sang kepala sekolah pun menegur, "Nona, ini adalah area pertemuan darurat. Apa yang kau inginkan di sini?" Tanpa basa-basi, gadis itu menjawab, "Kepala sekolah, saya di sini untuk mengambil misi bencana tingkat S." Mendengar perkataan gadis itu, semua orang terkejut. Kepala sekolah bertanya, "Sebutkan namamu." "Gu Yueshi," jawabnya. Seketika, kepala sekolah teringat sesuatu. GUUXC, siswa jenius yang direkomendasikan langsung oleh kepala suku Shun. Namun, gadis itu memperingatkan, "Ini bukan candaan." Bahkan, para ahli federal pun tak berdaya. Kepala sekolah ragu, tapi gadis itu berkata dengan yakin, "Saya bisa mengatasi bencana ini, tapi 10 juta poin kontribusi saja tidak cukup." Kepala sekolah bertanya, "Lalu, apa yang kau inginkan?" Gadis itu menatap lurus. "Aku menginginkan darah ayam emas tingkat raja dari aula pusat. Kita juga butuh item kejut level itu." Peneliti wanita yang tadi melapor langsung menentang, "Ini
Tidak masuk akal. Darah ayam emas sangatlah berharga, bentaknya sambil menunjuk ke arah gadis itu. Bagaimana bisa orang sepertimu menjadikannya bahan taruhan? Tiba-tiba, pintu kembali terbuka. Muncullah seorang pemuda berambut hijau. Namanya adalah Chu Ping, murid terbaik dari kelas naga tersembunyi. Seorang ahli pengendali. Kenapa misi sepenting ini diserahkan pada orang sembarangan? Lalu pemuda itu berkata dengan angkuh. Kepala sekolah, Chen Xiaoduo, hanyalah wali kota. Kenapa begitu panik? Hanya karena serangan serangga. Dia memamerkan sesuatu. Lihatlah, serangga roh kayu milikku. Solusi roh ini pasti akan menyelesaikan masalah. Serangga roh kayu milikku akan melepaskan feromon yang akan mengusir hama-hama itu. Singkatnya, si rambut hijau ini mengklaim punya solusi biologis yang bisa membasmi serangga mutan itu. Kalian mungkin berpikir ini semacam obat atau ramuan. Tapi ini adalah organisme hidup yang akan melepaskan feromon untuk memancing serangga-serangga itu. Makhluk itu akan memusnahkan mereka semua. Produk ini aman, efisien, dan jauh lebih bisa diandalkan daripada ide liar seseorang. Benar. Coba saja ini. Peneliti itu langsung setuju. Dia yakin misi ini seharusnya diberikan pada Juping. Dan kita pun melihat kupu-kupu roh itu terbang mendekati kawanan serangga. Namun, yang terjadi sungguh di luar dugaan. Kawanan serangga itu justru menyerang dan melahap kupu-kupu tersebut. Si rambut hijau terbelalak kaget. Bagaimana mungkin? Ini tidak mungkin. Feromon roh serangga kayu milikku tidak berfungsi. Peneliti wanita itu bergumam ngeri. Serangan serangga pemakan ini jauh lebih berbahaya dari yang kita duga. Saat itulah pahlawan kita melangkah maju. Chang Zhao Donggi, sekarang giliranku. Dengan satu gerakan tangan, dia akan menunjukkan kekuatan sejatinya. Inilah yang disebut master pengendali sejati. Sang pahlawan memanggil legiunnya. Dan seketika, ribuan nyamuk mengerikan muncul mengelilinginya. Semua orang terperangah. Makhluk apa ini? Kemampuan macam apa yang bisa memanggil begitu banyak nyamuk bercahaya? Melihat pemandangan itu, si rambut hijau sampai jatuh terduduk. Saking syoknya. Pemanggil manusia, gumamnya. Peneliti wanita itu merasakan fluktuasi energi dahsyat muncul dari sang pahlawan. Nyamuk-nyamuk itu begitu setia padanya. Melihat ini, kepala sekolah berkata, "Aku yakin dia adalah awal dari kebangkitan akademi kita. Harapan baru telah tiba, tidak hanya untuk kita, tapi untuk seluruh federasi." Kepala sekolah memutuskan, "Baik, aku setuju. Item tingkat raja itu sekarang milikmu." Si rambut hijau mencoba memprotes. "Kepala sekolah, saya menolak." Tapi kepala sekolah menatapnya tajam. "Diam!" bentaknya. Beberapa saat kemudian, di ruangan yang berbeda, kepala sekolah membuka sebuah kotak berharga. Di dalamnya ada sebuah tabung berisi darah murni. "Masa depan sekolah ini ada di tanganmu," ujarnya pada sang pahlawan. Gadis itu menerima kotak itu. Setelah kepala sekolah pergi, aku juga memanggilnya kepala sekolah, sama seperti di cerita. Kembali ke pahlawan kita. Setelah dia ditinggal sendirian, dia membuka tabung darah itu. Seketika, aura kekuatan dahsyat memancar keluar dari dalamnya. Dia pun membentuk segel dengan kedua tangannya. Sambil duduk bersila, gadis itu mulai menyerap esensi darah murni tersebut. Kebangkitan Tungku, binatang hantu. Dimulai sekarang, dia merasakan kekuatan baru mengalir deras. Terobosan ke ranah tingkat 3. Dimulai. Di sisi lain, sang pahlawan merasakan sisa darah di jarinya. "Darah ini milik sang ratu," gumamnya. Rasanya sama sekali tidak manis, melainkan penuh kekuatan. Ia pun segera memerintahkan nyamuk-nyamuknya, "Adik-adikku, kalian memang hebat. Semua telah usai, dan kini giliran para nyamuk untuk berpesta." Para bawahan setianya segera mengerubungi tetesan darah itu. Seketika, jendela sistem pun muncul di hadapannya. Intisari darah tingkat raja telah berhasil diserap. Umpan balik
Diterima. 69 poin darah tambahan berhasil didapatkan. Bawahanmu kembali menunjukkan kehebatannya. Intisari, darah tingkat raja. Sekali lagi, diserap. 75 poin darah tambahan kini menjadi miliknya. Sementara itu, gadis yang terbaring perlahan membuka matanya dan mulai berbicara. Akhirnya, aku mencapai peringkat ketiga. Melihat level gadis itu, sang pahlawan berpikir. Dia akhirnya berhasil membuka kekuatannya. Dengan peningkatan ini, kualitas darahnya akan menjadi jauh lebih baik. Sang pahlawan mungil kembali duduk di bahu gadis itu dan berkata, "Aku bukan lagi penjilat rendahan." Gadis itu kembali menghisap darah sang pahlawan. Melihat wujudnya, ia berkomentar, "Kau kembali menjadi si kecil lagi?" "Ya," sang pahlawan sambil meminum darah gadis itu, bergumam dalam hati, "Inilah ujian yang sesungguhnya." Setelah terobosan ini, kualitas darah sang ratu darah meningkat lebih jauh lagi. Sang pahlawan kemudian kembali ke tanah dan tertidur. Notifikasi sistem pun muncul, menyatakan qi dan darahnya telah mencapai 100. Peningkatan qi dan darah telah mencapai 100. Seketika, sang pahlawan bangkit dari tidurnya. Jendela sistem kembali muncul di hadapannya. Nama, Tuan Rumah Prasasti Pemakan Jiwa. Ras, Jelantang. Tingkat 3 tahap awal. Qi dan darah 3125. Semangat 215. Poin evolusi 2102. Keterampilan intimidasi raja tingkat 1. Pertempuran sengit. Armor duri iblis tingkat 5. Pemakan jiwa. Sarang serangga tingkat 6 dan ledakan jiwa khusus tingkat 5. Sang pahlawan kita, Jizong, dengan mantap berkata, "Tingkatkan ide pasang cerah dan intimidasi raja." Sistem respon 1000 poin evolusi telah digunakan. Tingkat ide pasang cerah meningkat menjadi 7. Batas bawahan telah dinaikkan menjadi 10.000. 500 poin evolusi telah digunakan. Intimidasi raja berhasil ditingkatkan ke tingkat 2. Efeknya, makhluk dengan level setara atau lebih rendah dari tuan rumah akan langsung melemah saat mendekat. Mendengar ini, sang pahlawan kita merasa sangat senang. Ini bagus sekali. Dengan 10.000 pasukan, aku bisa menghancurkan jutaan musuh. Kini, ledakan besar bisa ia ciptakan. Tak lama kemudian, pemandangan berganti ke helikopter militer di angkasa. Gadis itu menatap sang pahlawan dan berkata, "Makhluk kecil, kali ini semua bergantung padamu." Di bawah sana, di sebuah kebun herbal, ribuan serangga berhasil menembus perisai pelindung dan masuk ke dalam. Sang pahlawan pun memanggil seluruh nyamuknya. "Perhatikan baik-baik, jutaan serangga ini hanyalah ujian kenaikan peringkat bagiku." Ia pun terbang memimpin pasukannya. Mereka semua tiba di puncak taman herbal itu. Sang pahlawan menyatakan, "Aku akan masuk ke dalam dan aku akan memancing mereka semua keluar." Inilah saatnya menjadi umpan. Sang pahlawan kita langsung melesat ke dalam kebun, menarik perhatian semua serangga. "Ia berhasil!" Semua serangga langsung berbalik dan menyerbunya. Mereka mengepung sang pahlawan dari segala arah. Melihat pemandangan ini, bocah berambut hijau itu terperangah. "Mereka semua sudah gila!" ucapnya tak percaya saat melihat pahlawan kita yang dengan sengaja memancing seluruh gerombolan serangga itu keluar dari taman. Semua serangga kini hanya mengejar sang pahlawan seorang. Gerombolan itu meliuk-liuk di udara laksana naga, serangga raksasa. Mengejar kupu-kupu kecil yang tak lain adalah pahlawan kita yang terbang menuju gadis itu. Menyaksikan ini, seorang lelaki tua berkomentar, "Dia sendirian melawan seluruh kawanan itu. Kontrol yang begitu presisi." Lalu, bocah berambut hijau itu berteriak, "Tidak mungkin, ini benar-benar mustahil. Bagaimana mungkin dia bisa melakukan ini?" Sementara itu, di taman yang kini kosong,
Terlihat seluruh serangga itu terbang mengejar pahlawan mereka, dan pahlawan kita terbang lurus ke arah gadis itu. Seluruh kawanan serangga itu kini berkumpul di satu titik, di angkasa. Melihat itu, sang pahlawan memerintahkan nyamuk-nyamuknya untuk menjadi bom hidup yang melesat ke kerumunan. Dan kemudian, satu persatu nyamuk itu meledak di angkasa. Ledakan itu mekar laksana ribuan bunga biru yang indah di langit. Pemandangan yang sungguh menakjubkan. Gadis yang menyaksikannya pun tersenyum tipis. Di ruang rapat, para petinggi menyaksikan ledakan itu di layar. Saking terkejutnya, salah satu dari mereka sampai menjatuhkan gelas di tangannya. Gelas itu pun pecah, berkeping-keping. Beberapa orang lain tampak sangat terkejut. Bahkan, ada yang sampai menjatuhkan dokumen. Dokumen dari tangannya, mereka semua benar-benar syok. Adegan beralih ke sebuah kantor rahasia. Di sana, seorang petinggi sedang berbicara dengan seseorang. Ia menuangkan teh ke dalam cangkir di hadapan gadis itu, lalu berkata, "Aldo, meskipun jutaan serangga telah musnah, sumber utama mereka masih hidup. Ratu serangga itu belum mati. Ancaman ini belum sepenuhnya berakhir. Kami berharap kau bersedia memasuki jalur rahasia di hutan Trail untuk menuntaskan masalah ini." Di layar virtual, seorang pria berambut merah muncul. Pria itu berkata, "Shutua, kau baru saja mengirimkan alat pemisah tangkai bunga ke sarang ratu serangga. Itu setara dengan standar puncak tingkat ketiga. Tempat itu penuh bahaya. Ini sama saja dengan mengirimnya ke liang lahat." Tak lama kemudian, sebuah portal hijau rahasia terbuka. Gadis itu melangkah masuk tanpa ragu. Ia telah tiba di hutan pemakan jiwa. Pemandangan alam rahasia terbentang di hadapannya. Gadis itu berteleportasi dan terus bergerak maju. Di sekelilingnya, banyak sekali serangga berterbangan. Melihat ini semua, sang pahlawan kita justru berkata dengan gembira, "Wow, tempat ini sungguh luar biasa. Waktunya memperluas pasukanku." Model. Pahlawan kita pun membuka portalnya, melepaskan kawanan serangganya untuk memangsa semua musuh. Setelah energi yang terkumpul dirasa cukup, sebuah notifikasi dari sistem pun muncul, menandakan terbukanya tingkatan kedua. Evolusi serangga pemangsa tahap awal pun dimulai. Sistem mengumumkan bahwa batas bawahan untuk siren telah tercapai. Perintah pun diberikan. Tingkatkan sarang serangga siren untuk para bawahan. Di sisi lain, kita melihat seorang gadis yang mampu melacak keberadaan sang ratu serangga. Matanya terbuka, dan seketika itu juga, lokasi sang ratu terungkap. Tanpa ragu, gadis itu langsung melesat ke arah yang dituju. Sementara itu, pasukan serangga berlian kita membantai habis semua musuh yang menghalangi. Sebuah pemandangan yang disaksikan langsung oleh gadis itu. Adegan pun beralih ke sebuah gerbang gua bawah tanah. Tempat di mana gadis itu akhirnya tiba dengan napas terengah-engah. Episode selanjutnya seharusnya rilis pada tanggal 9 Maret. Namun, ada kabar penting. Semua episode dari cerita ini ternyata sudah terkena hak cipta. Ini artinya tidak akan ada episode baru lagi yang bisa diunggah. Dan seperti yang kalian tahu, kanalku yang ini juga terkena imbas demonetisasi. Tapi tenang saja, hal ini tidak akan menghentikanku. Video akan terus dibuat dan diunggah untuk kalian semua. Karena aku sudah menyiapkan kanal cadangan yang baru. Kumohon kalian semua subscribe kanal baru itu. Karena jika kanalku yang ini dihapus, di sanalah aku akan mengunggah semua video selanjutnya. Tautannya akan kutaruh di kolom komentar dan juga di bagian akhir video. Jangan lupa untuk subscribe dan ikuti kanalku yang baru ya. Kemungkinan besar kanalku tidak akan direkomendasikan lagi. Jadi, kalian harus mengeceknya secara manual setiap hari untuk tahu video terbaru. Dan jika memang tidak ada video baru, aku pasti akan memberitahukannya melalui postingan komunitas. Waktuku juga tidak banyak, jadi aku biasanya membalas komentar sekitar 30 menit hingga 1 jam setelah video diunggah. Kalau kalian ingin dapat balasan cepat, berkomentarlah
di waktu itu, kalian pasti akan mendapatkan respons yang lebih cepat. Jadi, ayo, segera subscribe. Aku juga punya halaman Instagram. Jangan lupa untuk di-follow ya. Aku memang jarang mengatakannya, tapi di sana, aku sudah mengunggah beberapa cerita animasi berbahasa Hindi. Kalian bisa jadi yang pertama menontonnya di sana. Baiklah, sampai di sini dulu ya. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih banyak.